Selamat siang semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Noe Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Hari ini kita akan bahas mengenai seputaran kawin campur lagi, yang mana kali ini sedikit berbeda. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang cantik dengan salah satu teman saya, salah satu blogger Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan kebetulan beliau juga merupakan pelaku kawin campur. Yang mana teman saya ini adalah seorang gay Indonesia yang menikah dengan bule gay Jerman. Kalau kalian mau tahu siapa teman saya ini, jangan kemana-mana. Nah, oke teman-teman, kita sudah tersambung sama Mak Ragil di sini. Apa kabar Mak Ragil? Ya, kabar baik, Mak. Biasalah ya, musim-musim di rumah aja. Jadi, Ya, untung aku masih kerja, jadi masih ada aktivitas. Tapi selebihnya ya cuma di rumah doang sih. sebelum lanjut nih, mungkin kan subscriber di channel ini ada yang baru datang, ada juga mungkin yang belum tahu ada Belum channelnya tahu Mak ya. Ragil gitu kan. Hmm. Boleh dong Mak diperkenalkan juga channelnya seperti apa dan apa aja di situ. Jadi biar teman-teman kenal lebih jauh lagi gitu Mak. Iya, halo semuanya yang udah nongkrongin channelnya Mak Nu kan. Kita udah kenal udah lama ya, Mak. Udah satu Lama lah tahunan ya, kali ya, setahun satu lah. tahunan ya. Heeh, Tapi belum pernah yang kolab kayak gini. Biasanya heeh. kolabnya cuma video Buat dikirim, terus kolab video-video gitu. makan, kolab Heeh, masak gitu ya. heeh. Apa kabar semuanya? Channel aku namanya itu Karo Jerman Ragil Fred. Aku orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Udah tahun ke-9 sekarang di Jerman. Wow, lama juga. Menikah sama suami bule. Jadi sesuai sama judul hari ini ya kan. Tadi Heeh. Mak Noe bilang suka duka gay Indo yang menikah dengan bule Jerman. Jadi akulah salah satu orang Indonesia yang menikah sama bule di Jerman. Nah, itu dia teman-teman, sudah dikenalkan ya. Silakan pokoknya kepoin channelnya Mak Ragil, jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Iya Oke. dong. Iya harus. Nah, Mak langsung aja ya biar Ya, mempersingkat gitu, langsung aja ya. Menarik sekali ya. Pokoknya Mak juga tahu ya, saya tuh lebih ke kawin campur gitu. Kenapa sih kawin campur? Ya keluar. pastinya untuk menginformasikan ke yang lain kan begitu. Yang belum tahu menjadi tahu gitu. Apa sih gitu? Sih mengenai kawin campur gitu ya. Apalagi yang Hmm, kayak LGBT gitu ya, yang kita tahu lah hmm, kalau di Indonesia itu masih belum belum bisa diterima belum lah lah gitu gitulah ya. istilahnya. Apa sih kata-katanya Bahasa pengen bahasa agak-agak halus bahasa gitu, agak halusnya ya. heeh, halusnya gimana sih Karena gitu kan. kalau bahasa nggak halusnya kan dihujat, dihina, Heeh, dicaci, yang kayak dimaki gitu-gitu ya. kan. Jangankan, kawin campur LGBT gitu ya, kawin campur yang kita aja ada aja dinyinyirin ini segala macam gitu. Nah, Hmm, pengen tahu aja nih suka dukanya gimana sih sebagai pelaku kawin campur yang gay gitu ya, kayak gimana sih? Ya sukanya sih sebenarnya boleh dibilang banyak sukanya ya, karena kan kita dari kecil kayak misalnya aku dari kecil emang udah tahu kalau aku emang berbeda, yang Iya, katakanlah emang terlahir seperti inilah gitu heeh, keadaannya. Jadi aku waktu di Indonesia ngerasa nggak nyaman walaupun aku punya pacar orang Indonesia, tapi kan mhm, nggak tahu nanti kemudian seperti apa karena memang iya, nggak bisa kan nggak diterima. Jadi sedangkan di sini aku bisa jadi diri aku yang apa adanya gitu. Jadi iya, jalan sama suami, belanja, makan semua orang nggak peduli ya. Walaupun iya, sebenarnya ada juga sih orang di ada, Jerman yang si pikirannya belum terbuka belum gitu. Tapi terbuka ya, kan nggak sebanyak di Indonesia ya. iya. Jadi sukanya sih banyak banget karena aku bisa menjadi diri aku, bisa menjadi seorang gay yang memang apa Nggak perlu adanya ya, iya gitu. iya, tidak Nggak perlu perlu berpura-pura, menutupi, iya benar, nggak perlu pura-pura, nggak perlu menutupi jati diri, iya jadi tampil apa adanya, tampil dukanya sih itu tadi gitu karena kayak manapun juga kan aku masih orang Indonesia ya, jadi iya masih berbahasa Indonesia, berpaspor Indonesia dan kalau iya, pulang ke Indonesia itu rasanya agak-agak takut, ada terus gimana gitu ya, belum lagi nanti banyak orang yang ngeliat jadi iya kita nggak bisa tampil lah gitu jadi harus jalannya juga harus hati-hati, ngomongnya iyalah, juga hati-hati, nggak bisa pegangan tangan misalnya segala macam jadi dukanya sih lebih di situ ya Mak jadi lebih dukanya di itu situ. kayak kayak kalau pulang ke Indo jadi sedih gitu kalau di Jerman senang-senang aja sih.
senang-senang aja ya gitu. Sekarang itu suka dukanya ya paling ini. Nah, Ya. secara pengen tahunya secara hukumnya nih Mak gitu ya. Hmm, Hukumnya kalau di Indonesia kan udah jelas ya, mereka nggak tidak boleh bisa. nikah, nggak bisa sama sekali. Mm. Kalau di Jerman ini gimana? Kalau di Jerman mulai tahun 2017 itu pernikahannya resmi ya. Kalau sebelum tahun 2017 itu hanya boleh dibilang kayak apa sih istilahnya dalam bahasa Jerman disebut berpartner lah gitu. Oh ya Hanya partner berpartner ya. yang diakuin gitu. Semenjak tahun 2017 itu undang-undang udah direvisi 1 Oktober 2017. Jadi semua pernikahan yang dilakukan di Jerman, mau itu pernikahan cewek-cewek, cowok-cowok, cowok-cewek, itu semua sama haknya gitu. Udah legal Jadi ya. udah legal, nggak ada masalah lagi, dan memang namanya juga jadi pernikahan. Kalau dulu kan namanya berpartner, Partner. sekarang jadi pernikahan gitu. Dan di Indonesia kan nggak legal ya, jadi aku tetap aja statusnya single masih di Indonesia gitu. Jadi masih di KTP single, di kartu keluarga orang tua aku masih single gitu, karena memang Nggak bisa. nggak bisa kan, pernikahanku nggak bisa dibawa ke Indonesia gitu. Walaupun aku mendaftarkan pernikahanku di KJRI setempat Iya, di sini, tapi karena tetap untuk KJRI sama KBRI kan nggak ada masalah ya, mereka ya, di situ ya. sih nggak peduli gitu, karena Mm-mm. yang penting mereka tahu bahwa ada orang Indonesia yang Ada menikah orang sama dari siapa sini. gitu. Jadi pernikahanku hanya terdaftar di KJRI setempat, tapi tidak di Tapi tidak pernikahan bisa. Indonesia. Oh, Ya. gitu. Soalnya kan setahu aku ya, Mak ya. Jadi Nah, ada pernikahan yang beda agama aja kan di Indonesia kan nggak bisa ya. nggak Tapi bisa, tapi kalau pernikahannya di luar negeri terus didaftarkan di Indonesia masih bisa, bisa gitu. masih Nah, bisa, tapi kalau benar, benar. LGBT enggak ya? Nggak, nggak sama sekali. Jadi di KJRI hanya terdaftar sebagai orang Indonesia yang menikah sama bule Menikah. secara gay gitu, dan diakui di hukum Jerman, tapi tidak diakui di hukum Indonesia gitu kan. Karena misalnya kayak teman-teman aku yang cewek nikah sama bule di Jerman Ya, kan, mereka melaporkan ke KJRI, setelah ya. itu KJRI melaporkan pernikahannya ke Sipil ya. Indonesia gitu kan. Jadi secara otomatis pernikahannya juga diakui di Indonesia Diakui di gitu Indonesia kan. ya. Nah, akunya enggak gitu. Jadi masih single aja di Indonesia. Tinggal gitu ya. Jadi punya dua Alright. status ya, status single kalau pulang ke Indonesia, dan Ya, status dan menikah kalau status di menikah di luar negeri. Jerman, Alright. di luar negeri. Pertanyaan selanjutnya, Mak, nih ya. Ya. Proses pernikahan tuh seperti apa sih, Mak, kalau gay gitu? Jadi menikah di Jerman itu ngurus surat-surat itu sama ya, mau cewek-cewek, cowok-cewek, sebenarnya pengurusannya sama aja, dan itu memang rumit. Jadi kalau masih di Indonesia kita harus bisa bahasa Jerman dulu, jadi memang harus ujian bahasa Jerman tingkat A1 di Indonesia. Setelah itu baru mengurus visa gitu, dan mengurus visanya itu memang dibutuhkan misalnya kayak akte lahirnya harus baru, terus surat keterangan belum nikah dari kantor agama untuk agama Islam, dan surat keterangan belum menikah dari catatan sipil yang untuk non Islam. Dan ini yang paling susah, karena kan kalau pasangan biasa, pasangan yang katakanlah cewek dengan cowok, mereka tinggal bilang, ya aku menikah sama bule, ini paspornya, ini dia sudah masuk Islam atau belum, segala macam kan. Kalau untuk menikah gay kan nggak mungkin ya di KUA bilang, aku mau menikah dengan bule. Jadi emang jadi agak rumit gitu. Memang, tapi banyak juga yang bisa, banyak juga yang ya tahu sendiri lah negara Indonesia seperti apa. Jadi mungkin kalau memang misalnya masih ada keluarga yang kerja di situ, masih bisa dikeluarkan suratnya gitu kan. Nah, untungnya kalau kita tinggal di Jerman, kalau kita sudah tinggal di Jerman, misalnya kita sekolah, Ausbildung, atau au pair atau kerja apapun di Jerman, kita bisa mengurus surat keterangan belum menikahnya itu dari KJRI. Nah, ini yang bikin paling gampang. Jadi nggak mesti harus berurusan sama di Indonesia. Jadi cuma akte lahir doang yang harus baru. Dan kalau ngurus akte lahir baru kan itu hak siapapun ya di Indonesia. Jadi mereka nggak perlu tahu. Itu untuk apa gitu ya. Untuk apa gitu kan. Jadi kita tinggal bilang, memang aku mau tinggal di luar negeri, butuh akte baru, dan nggak salah waktu itu bayar 500.000 udah akte baru gitu ya. Itu juga yang ngurusin mama aku di Medan, karena aku nggak pulang ke Indonesia. Nah, surat yang paling penting, surat yang keterangan belum menikah itu yang paling susah didapetin di Indonesia. Makanya banyak banget yang teman-teman gay yang dari Indonesia bilang, aduh nggak bisa nikah kak, karena nggak bisa ngeluarin surat keterangan belum nikahnya dari KUA gitu kan. Jadi salah satu cara yang paling gampang itu emang tinggal di luar negeri dulu, baru nikah, baru setelah itu nanti KJRI bikin surat keterangan belum nikah, dan itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi waktu aku
melapor ke KJRI, mereka tulis di website cara-caranya. Jadi harus fotokopi paspor, fotokopi izin tinggal, fotokopi paspor pasangan kita segala macam. Dan itu KJRI dalam tempo 3 hari surat keterangan belum nikahku udah keluar dan udah dalam bahasa Jerman langsung gitu. Jadi nggak perlu diterjemahin dan nggak perlu distempel-stempel sama departemen luar negeri, departemen agama segala macam di Indonesia karena udah resmi keluar, udah resmi keluaran kedutaan gitulah istilahnya. Jadi suratnya sih cuma itu aja ya. Jadi akte dan surat keterangan belum menikah. Ya, surat domisili kalau masih di Indonesia kan. Kalau di Jerman sendiri, kalau kita tinggal di luar negeri kan kita emang punya surat domisili ya dari kantor lurah setempat, dari tempat kita tinggal. Ya udah itu aja dibawa dan lapor ke catatan sipil, udah bikin janji, terus menikah, terus bikin pesta kalau mau bikin pesta, kalau enggak ya nikah di catatan sipil aja. Oh gitu. Makasih ya Mak ya, informasinya sangat penting sekali ya buat teman-teman di luar sana. Nah Mak, nih kan LGBT itu kan masih pro kontra ya di Indonesia ya, pro kontra. Suami Mak tahu kan soal itu. Nah gimana sih tanggapannya gimana? Tanggapannya aku dari awal kenal dia sih udah bilang ya kalau di Indonesia ya seperti itu, dan aku pikir semua orang yang di luar yang menonton tentang Indonesia pasti sudah tahu lah ya, negara terbanyak Muslim, terus mayoritas Islam dengan segala macam kebudayaannya segala macam. Jadi dia sendiri sih dari awal udah tahu gitu dan udah bilang ya udahlah, itu kan negaramu, toh kita kan nggak bakalan tinggal di sana, tinggal di sini gitu. Jadi selama kita masih bisa pulang ke Indonesia, liburan segala macam, kita bisa atur kapasitas kita pada saat di Indonesia itu kan. Jadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung lah istilahnya ya. Jadi kalau kita di Indonesia kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa-ngapain, nggak di luar pegangan tangan segala macam gitu, karena menghargain kebudayaan aja. Dan dia juga bisa menghargain karena aku bilang kita mau nggak mau memang harus kayak gitu, menempatkan diri kita gitu kan. Dan untungnya sih di Indonesia kan boleh dibilang gay itu nggak ilegal yang harus nggak dipenjara gitu kan, kayak di beberapa negara Afrika, beberapa Afrika atau negara Arab yang misalnya kalau ketahuan dipenjara gitu. Dan di Indonesia banyak banget kan artis-artis juga pada semuanya banyak banget yang gay tapi nggak mau jujur, misalnya di Bali aja tuh banyak. Tapi itu sih untungnya di Indonesia kan nggak ada sistem. Untung, mudah-mudahan ya, katanya kan lagi dibahas nanti akan dibikin sistemnya ilegal dan dipenjara segala macam. Nah ini yang sebenarnya bikin takut ya, karena kalau memang misalnya sampai undang-undang itu resmi, berarti aku pribadi nggak akan bisa pulang ke Indonesia lagi untuk liburan, karena mereka pasti tahu ya itu kan YouTuber yang gitu thread gitu kan, jadi aku nggak bisa nutupin muka aku lagi gitu. Kalau sebelum jadi YouTuber sih bisa aja ya, ketakutan Mak WN atau ketakutan Mak Panda, ketakutan teman-temanku yang YouTuber gay di luar negeri juga seperti itu. Kalau misalnya undang-undang itu diresmikan bakalan gawat, dan nggak cuma kita doang, artis-artis yang juga seperti itu bakalan juga ketakutan semua kan. Banyak juga mungkin gay Indonesia yang tinggal di luar negeri yang mungkin tidak terekspos aja gitu ya. Iya benar. Dan apalagi salah satunya kan boleh dibilang kita juga termasuk devisa negara ya. Kalau kita pulang ke Indonesia kita menghabiskan uang di Indonesia segala macam dan beli barang ini bawa kan. Jadi kalau memang misalnya mereka menjatuhkan undang-undang itu bahwa setiap gay akan masuk penjara dan mereka akan kehilangan banyak orang. Dan nggak cuma aku aja, banyak banget dokter-dokter yang orang Indonesia juga yang di Jerman ya aku tahu juga semuanya gay, dan itu mereka juga boleh dibilang gimana ya, nyaman tinggal di luar negeri tapi kan ingin suatu hari juga pulang ke Indonesia. Ya betul, berkunjung keluar. Itu yang bikin was-was gitu kan. Jadi aku kalau pulang ke Indonesia ada perasaan aduh semoga ya nggak kenapa-kenapa gitu.